Tapi Bukhari punya adab yang sangat tinggi sekali. Dia minta izin dulu, boleh saya perbaiki kitabmu? Lihat dari kitab hadis. Rawi hadis sama-sama rawi. Boleh saya perbaiki? Saya lihat. Saya izin. Izin. Boleh. Boleh. Satu-satu. Habis. Dhaif semua riwayatnya. Ini Muhammad bin Salam. Antum tahu Muhammad bin Salam, imam besar. La azalu khaifan ma lam yakhruj. Senantiasa saya merasa takut sehingga dia mengatakan wal tabasa alayya amrul hadis wa ghairihi. Tersamar bagi saya masalah hadis dan yang lainnya. Gugup. Bukhari kecil. Kemudian Abu Ja'far berkata, aku pernah mendengar Abu Umar Sulaim bin Mujahid berkata, kuntu inda Muhammad bin Salam al-Bikandi. Ini dia Muhammad bin Salam al-Bikandi. Dia berkata, "Lau ji'ta qablu la ra'aita sabiyan yahfazu 70,000 hadis." Kalau engkau datang sebelum ini, engkau akan melihat seorang anak kecil yang hafal 70,000 hadis. Qala faharajta. Qala, lalu dia faharajtu fi talabihi hatta lahiqtuhu. Lalu saya keluar, yakni kata Abu Umar Sulaim bin Mujahid, saya keluar, saya cari anak itu. Lalu saya ketemu Bukhari, dia katakan, "Anta alladhi yaqul inni ahfadhu 70,000 hadis." Engkau yang berkata tadi saya hafal 70,000 hadis. Kata Bukhari, qala na'am, iya, wa aktsar, lebih banyak dari itu. Wala aji'uka bihaditsin min as-sahaba wat-tabi'in illa 'arraftuka maulid aktsarahum wa wafatahum wa masakinahum. Tidak aku riwayatkan kepadamu, tidak aku bacakan kepadamu sebuah hadis dari sahabat dan dari tabi'in, melainkan aku jelaskan kepadamu tanggal lahirnya kebanyakan dari mereka, wafatnya mereka, tempat tinggalnya mereka. Walastu arwi hadisan min hadisis sahaba wa tabi'in illa wali min dhalika aslun ahfaduhu hifdhan an kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak aku riwayatkan sebuah hadis dari hadis sahabat dan tabi'in melainkan saya mempunyai catatannya dan saya hafal seperti Al-Quran dan saya menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kepercayaan dirinya itu. Sobi, anak kecil, 70,000 hadis aktar, yang membuat takjub orang-orang dewasa ketika itu. Kemudian ini lebih menakjubkan lagi. Ada seorang imam namanya Qutaibah bin Sa'ad, ma'ruf. Lalu dia ditanya tentang orang yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk. Faqala, lalu dia berkata, dan di situ ada Imam Al-Bukhari. Lalu dia berkata kepada penanya, "Hadza Ahmad bin Hanbal wa Abdul Madini wa Ibn Rahawai qad saqahumullahu ilaika." Ini, di sini ada Ahmad bin Hanbal, di sini ada Ibnul Madini, di sini ada Ibn Rahawai. Allah telah membawa mereka semua kepadamu. Wa asyara ila Muhammad bin Ismail. Dan Qutaibah berisyarat ke Muhammad bin Ismail. Apa maknanya? Ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, ilmunya Imam Ali bin Madini, ilmunya Imam Ishaq ada pada Imam Bukhari. Ini dia, satu orang. Kemudian disuruh Imam Bukhari yang menjawabnya.
Ketika Al-Imam Al-Bukhari masuk menemui seorang imam besar lagi, Sulaiman bin Harb namanya, dia senantiasa berkata, bayyin lana dhalat Syu'bah, jelaskan kepada kami kekeliruan Imam Syu'bah dalam hadis. Mana kekeliruannya hadis-hadis yang dia keliru? Dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian perkataan Imam Badini tadi, perkataan Bukhari kepada Imam Ali bin Madini, gurunya, kata Bukhari, mastasdartu nafsi illa baina yaday Ali bin Madini. Faqala Ali, da'aw hadha fa inna Muhammad bin Ismail lam yara mithla nafsahu. Bukhari pernah berkata kepada Ali bin Madini, perkataan Bukhari tentang Ali bin Madini diterangkan orang kepada Ali bin Madini, aku tidak pernah merasa rendah diri, rendah hati kecuali di hadapan Ali bin Madini. Apa kata Ali bin Madini? Da'aw hada, tinggalkan perkataan dia, fa inna Muhammad bin Ismail lam yara mithla nafsi. Tinggalkan perkataan dia karena Muhammad bin Ismail itu dalam Bukhari tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Dia sendiri tidak pernah melihat orang yang seperti dirinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ma ra'aitu bi'aini syaban absara min hadha wa asyara bi yadihi ila Muhammad bin Ismail. Saya tidak pernah melihat dengan kedua mata saya seorang pemuda yang lebih alim, lebih paham, lebih tahu tentang hadis dari anak muda ini. Dan dia berisyarat ke Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Nu'aim bin Hammad pernah mengatakan, Muhammad bin Ismail faqihu hadhihi al-ummah. Muhammad bin Ismail faqihnya umat ini. Oleh kerana itu, saking cerdiknya dan pinternya, dan hampir-hampir tidak salah, maka teman-temannya seperguruan ingin kalau Imam Bukhari salah dalam hadis. Orang itu sangat ingin kalau ada kesalahan pada Bukhari, maka mereka sering mudzakarah dengan Imam Bukhari, mencari-cari kesalahannya, dan selalu disambut baik oleh Imam Bukhari. Dan itu memang keinginan dan keberanian yang luar biasa. Tidak penakut orangnya, berani berhadapan. Maksudnya berani ilmiah. Ya, dia lihat salah satu contohnya. Berkata Muhammad bin Abi Hatim, juru tulis Bukhari, sami'tu Abu Abdillah yaqul, aku pernah mendengar Abu Abdillah Imam Bukhari berkata, zakarani ashabu Amr bin Ali al-Fallas bi hadithin faqultu la a'rifuhu. Sahabat-sahabat Amr bin Ali al-Fallas telah mudzakarah kepadaku, yakni menanyakan kepadaku, mengujiku dengan sebuah hadis. Lalu saya jawab, la a'rifu, saya enggak tahu hadis itu. Fasurra bidzalika, maka senanglah mereka mendengar kata-kata Bukhari la a'rifu, karena selama ini Bukhari belum pernah mengatakan la a'rifu, tahu saja hadis. Maka sahabat-sahabat Amr bin Fallas guru Imam Bukhari juga, guru Imam Bukhari juga. Dan setelah dia selesai mengarang kitab sahihnya, dia hadapkan kepada gurunya ini. Gurunya memujinya. Ada 4 orang guru, Amr bin Fallas, Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in. Dikasihkan kitab sahihnya ini, kitab sahih Bukhari. Semuanya memuji, bagus, kecuali ada 4 buah hadis katanya. Nah, karena guru-guru imam-imam gemeteran kalau berhadapan dengan Imam Bukhari, dan tidak pernah Imam Bukhari mengatakan la arifu, saya tidak tahu kecuali ini, maka mereka senang mendengarnya. Fasurra bidzalika, girang ada hadis yang tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail.
Lalu mereka datang kepada gurunya, yakni Al-Imam Amr bin Ali Al-Fallas. Wasaru ila Amr fa akhbaruhu. Lalu mereka datang kepada Amr, jadi Amr bin Ali Al-Fallas. Lalu mereka menceritakannya. Hadis ini tidak diketahui oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Apa jawab guru mereka?